Network Ministry, pelayanan jaringan internet untuk menjangkau jiwa-jiwa. Jangan lupa di like dan di subscribe ya channel Network Ministry supaya banyak orang yang terberkati. Terima kasih. Sahabat Network Ministry yang dikasihi Tuhan, pada hari ini kembali kita akan mendengarkan firman Tuhan yang saya ambil judulnya Jangan Pernah Menyangkal Tuhan. Mari kita membaca Matius 26 ayat 75 yang berkata, "Maka teringatlah Petrus akan apa yang dikatakan Yesus kepadanya. Sebelum ayam berkokok, engkau telah menyangkal aku 3 kali. Lalu ia pergi keluar dan menangis dengan sedihnya." Sahabat Network Ministry yang dikasihi Tuhan, ada pertanyaan begini, apakah engkau akan menyangkal Yesus? Mungkin kita berkata dan menjawab, tidak mungkinlah. Di tengah dan di hadapan jemaat Tuhan yang banyak, kita mengatakan tidak mungkin. Dengan begitu gagah kita mengatakan bahwa kita adalah jemaat yang setia, yang tidak akan mungkin menyangkali iman kepada Yesus Kristus. Kita mengatakan bahwa masalah apapun tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih setia Tuhan. Mungkin itu juga yang terjadi dengan diri Petrus. Ketika Yesus berkata kepada murid-muridnya mengenai goncangan iman, Petrus menjawab, "Biarpun mereka semua tergoncang imannya karena engkau, aku sekali-sekali tidak." Dengan begitu yakin dan pongah, Petrus mengatakan komitmen untuk tidak menyangkal Yesus. Tapi kenyataannya, Alkitab mencatat bahwa ketika masalah timbul dan menimpa hidupnya, dia menyangkal Yesus sebanyak 3 kali. Inilah kenyataan hidup yang sering menimpa hidup orang percaya. Ketika kehidupan masih nyaman, tenang, tanpa tekanan dan lain sebagainya, seringkali kita dengan angkuh bersikap seperti Petrus dan menyatakan komitmen untuk terus mengiring Tuhan. Namun ketika masalah mulai menerpa dan sepertinya tidak ada jalan keluar, ketika karir pekerjaan tidak meningkat, ketika sakit penyakit menimpa dan lain sebagainya, kita merasa sendirian. Kita merasa berada di tengah-tengah orang banyak yang tidak mendukung komitmen kita, sehingga kita menjadi takut. Ketika berada di lingkungan yang mayoritas, kita merasa sendirian dan takut kalau hal itu menjadi penghalang bagi kita untuk bergaul. Kita khawatir identitas kita menjadi penghalang untuk menapak karir yang lebih baik. Dan semuanya itu membuat kita menyembunyikan jati diri sebagai pengikut Kristus dengan tujuan agar kita dihargai, dihormati, dan dapat diprioritaskan untuk menduduki sebuah jabatan. Dengan kata lain, kita menyangkal Tuhan. Sahabat Network Ministry yang dikasihi Tuhan, betapa sedih hati Tuhan melihat kita menyangkal Dia hanya karena sebuah jabatan, hanya karena sebuah perkawinan, hanya karena sebuah kesembuhan, hanya karena sebuah pekerjaan, hanya karena kita merasa sendirian di tengah mayoritas dan lain sebagainya. Bayangkanlah bagaimana raut wajah Tuhan ketika Dia berpaling dan memandang Petrus saat Petrus menyangkal dirinya. Pasti sangat sedih. Tuhan sudah mengatakan di dalam Matius 10 ayat 33 bahwa barang siapa menyangkal dirinya di hadapan manusia, Dia juga akan menyangkal kita di hadapan Bapanya yang di surga. Bahkan lebih ditegaskan lagi di dalam 2 Timotius 2 ayat 11-12 yang berkata, jika kita mati dengan Dia, kita pun akan hidup dengan Dia. Jika kita bertekun, kita pun akan memerintah dengan Dia. Jika kita menyangkal Dia, Dia pun akan menyangkal kita. Karena itu, agar kita turut memerintah bersama dengan Yesus di surga kelak, dalam segala keadaan, jangan pernah menyangkal Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita yang hidup. Haleluya, kasih karunia Tuhan menyertai kita semua. Amin.